Oke, shalom Shalom. semuanya yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita akan mulai dalam ibadah kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2. Kita mulai dari ayat yang ke-20. 1 Petrus 2. Kita mulai dari ayat yang ke-20. Ada beberapa ayat yang kita baca. Nah, saya akan mulai. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, kalau kita lihat di ayat 20 itu dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nah, kalau kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal yang salah, nah kita dipukul, berarti apa? Kita harus terima. Nah, tetapi di sini juga dikatakan, nah tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Firman Tuhan berkata, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Nah, untuk itu kita dipanggil. Nah, ayat selanjutnya, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, di sini dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan sendiri Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita untuk apa? Kita mengikuti jejaknya. Kita mengikuti langkah-langkah yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam semasa dia hidup di bumi ini. Ketika dia dicaci maki, dia tetap diam. Dia tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi dia menumbuhkan apa? Bara api di atas kepala orang-orang yang melakukan demikian. Oleh sebab itu, di pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita tidak membalas segala sesuatu dengan jahat. Ya, kalau orang melakukan hal-hal yang jahat, tetap aja bersyukur, tetap aja berdoa untuk dia. Firman Tuhan mau supaya kita berdoa untuk mereka, ya, berdoa untuk mereka. Di sini dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, untuk itulah kita dipanggil, untuk apa? Memperoleh berkat. Ya, kita dipanggil untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengikuti jejak Tuhan. Ya, jejak langkahnya kita terus ikuti supaya apa? Kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, dalam segala hal, ya, bukan satu hal aja kita
ini dan yang hal yang lain kita abaikan, tidak bisa. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Nah, di ayat selanjutnya dia bilang, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Berarti apa? Semuanya kita serahkan sama Tuhan. Ya, bukan hak kita untuk membalas jahat dengan jahat. Kita taruh itu menjadi haknya Tuhan untuk berurusan dengan siapapun yang melakukan hal itu. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita semua sadar, sehingga kita tahu bahwa kalau kita menderita karena kita punya kesalahan, kita tidak boleh marah, karena itu memang kesalahan kita. Tetapi karena kalau kita menderita juga kita tidak melakukan hal yang salah. Nah, itu firman Tuhan berkata bahwa itu kasih karunia. Ya, itu kasih karunia. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melakukannya dengan sesungguh-sungguh hati, ya, dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah-setengah. Ya, Tuhan mau kita melakukannya dengan sepenuh hati. Ya, kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakannya dalam takut akan Tuhan. Ya, dalam takut akan Tuhan kita mengerjakan hari lepas hari. Ya, setiap hari. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan. Coba kita lihat ayat 19. Di situ dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, coba perhatikan baik-baik di situ. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi sesungguhnya kita tidak harus tanggung, tetapi itu yang kita alami. Tuhan mau kita bersyukur. Kita bersyukur karena apa? Itu adalah kasih karunia. Jangan kita ngomel-ngomel, jangan kita marah-marah, jangan kita kesal, kita panas hati dan segala macamnya. Tuhan tidak suka hal yang begitu. Untung apa kita berbuat demikian? Ya, tidak ada untung apa-apa. Malah itu akan membawa kita kepada hal-hal yang bodoh. Dan Tuhan tidak mau kita mengerjakan hal-hal yang demikian, tetapi Tuhan mau kita melakukannya dengan tulus hati. Ya, dengan tulus hati, bukan dengan kesal, bukan dengan marah dan mulai melakukan hal-hal yang bodoh. Itu tidak. Tuhan tidak suka hal-hal yang demikian, dan Tuhan mau kita mengerjakan, mengikut jejak Tuhan itu dengan tulus hati. Amin. Nah, di situ coba perhatikan ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Berarti apa? Kita mengikuti jejak langkah Tuhan. Apa yang telah Dia kerjakan buat kita, Dia telah mati buat kita. Dia dicaci maki, Dia dihina, Dia dipukul, Dia dihancurkan. Tapi apa? Dia tidak membalas sedikit pun. Ya, Dia tidak membalas sedikit pun, tetapi Dia menyerahkannya itu kepada Tuhan. Nah, Dia menyerahkan kepada Allah. Di situ dikatakan di ayat 23 itu dia bilang apa? Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Nah, coba kita perhatikan juga di dalam 1 Petrus 3 ayat 17. 1 Petrus 3 ayat 17. Saya akan bacakan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, coba perhatikan di situ. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik
jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, kalau kita menderita karena berbuat jahat berarti karena kesalahan kita, ya, karena keteledoran kita, karena kebodohan kita. Nah, kita melakukan itu yang harus kita tanggung. Nah, tetapi di sini dia katakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Nah, kita melakukan hal yang baik tetapi tetap aja dibilang hal yang salah. Ya, kita bikin baik nggak ada yang tetap aja salah. Ya, Tuhan bilang bersyukur itu karena kasih karunia. Tetap Tuhan bilang itu kasih karunia. Ya, nikmati saja. Ya, nikmati saja dan nikmati. Tuhan mau kita menikmati segala yang terbaik. Jadi nggak usah kita simpan di hati. Kalau kita simpan di hati berarti apa? Akan timbul amarah dan sakit hati. Ngapain kita simpan segala hal yang busuk di dalam hati kita? Akhirnya akan menjadi penyakit dalam hidup kita. Yang seharusnya kita punya umur bisa 70, bisa di atas 70, bisa 100 tahun. Nah, tetapi kita tidak mencapai umur yang demikian. Nah, padahal firman Allah berjanji bahwa sampai pada masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Ya, Tuhan akan menggendong kita sampai masa putih rambutmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia ada bersama dengan kita. Kenapa? Dia yang memelihara kita. Nah, Tuhan mau. Kalau Tuhan yang pelihara kita, jangan kita taruh segala hal yang busuk dalam hati kita. Ya, akan menjadi apa? Penyakit dalam hidup kita. Nah, kalau menjadi penyakit dalam hidup kita, menjadi tekanan dalam hidup kita, ya sama aja kita merusak hidup kita. Dan kita harus bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita sendiri yang merusak hidup kita. Bukan orang lain yang merusak. Bukan Tuhan yang merusak hidup kita. Tetapi kita sendiri. Kenapa? Karena kita menyimpan segala hal yang salah di dalam, hal yang busuk di dalam hidup kita. Ya, mau aja. Tapi banyak orang yang mau melakukan hal itu. Ya, banyak orang yang melakukan hari-hari ini melakukan hal yang demikian, menyimpan segala hal yang busuk di dalam hatinya. Akhirnya Pak, itu akan menimbulkan penyakit buat kita, tekanan buat kita. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Kita lihat ini sebagai teladan Tuhan. Tuhan mau supaya itu semua karena kasih karunia. Kalau kita menderita, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, terus aja bersyukur aja sama Tuhan. Ya, bersyukur aja, nggak usah kita pusing, nggak usah kita stres, nggak usah kita marah, nggak usah kita sakit hati. Tetap aja kita berjalan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kalau ada pepatah mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, masalah boleh ada tetapi kita jalan terus. Ya, kalau kita tidak jalan terus berarti apa? Kita mandek dan akhirnya kita menjadi sakit dan menghancurkan hidup kita sendiri. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan hidup kita dengan benar. Kita melihat hidup kita dengan benar. Kalau hari-hari ini masih ada yang stres, segera bereskan di hadapan Tuhan supaya jangan itu berlarut-larut dalam hidup kita, tinggal terlalu lama dalam hati kita, akhirnya membuat apa? Hati kita hancur, ya, membuat hidup kita hancur. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita sesegera mungkin kita bertobat di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa itu, jangan kita simpan itu, karena itu bukan hal yang baik. Nah, sesungguhnya biarlah sukacita dan damai sejahtera itu yang melingkupi dalam setiap hati dan pikiran kita, yang ada dalam hati dan pikiran kita, itu yang harus kita nikmati setiap hari. Dalam kondisi resesi ini kita menikmati resepsi
Karena apa? Ada sukacita Tuhan di dalam hidup kita. Ada sukacita Tuhan dalam hati kita. Sukacita itu tidak bisa dibeli dengan duit. Kita bawa ke mall, duit kita sebanyak apapun kita bawa ke mall, kita cari sukacita, tidak akan ada di sana. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengikuti jejaknya, kita mengikuti teladannya. Dia telah memberikan teladan yang baik buat kita. Dia telah memberikan contoh yang terbaik buat kita, sehingga kita mengikuti jejak langkahnya. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita menderita hari-hari ini, kita mengalami tekanan-tekanan yang berat hari-hari ini, Tuhan mau supaya apa? Kita melihat itu bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai kasih karunia Tuhan, sebagai berkat yang Tuhan berikan buat kita. Dia melatih kita untuk kita bisa berdiri teguh. Dia melatih kita untuk kita berperang menghadapi segala situasi. Karena apa? Kita yang harus menang, bukan iblis yang menang dalam hidup kita. Ya, iblis yang menguasai hidup kita, akhirnya kita menjadi bulan-bulanan iblis. Jangan biarkan itu terjadi dalam hidup kita, tetapi kita yang harus menang dalam segala situasi. Ya, peperangan sedahsyat apapun, Tuhan mau kita menang. Karena apa? Kita tidak sendiri. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, Dia akan memberikan kemenangan yang hebat dalam kita. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini tidak perlu kita khawatir, kita bimbang, kita ragu, kita sakit hati kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, kita mengalami tekanan-tekanan yang buruk hari-hari ini. Sadarlah itu, bahwa itu harus kita terima, itu harus kita alami, supaya apa? Iman kita semakin hari semakin kuat, iman kita semakin hari semakin dibangkitkan, bukan iman kita semakin hari semakin mati. Nah, tapi Tuhan mau supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan keadaan, karena Tuhan tidak mencobai kita. Tuhan tidak melakukan hal-hal yang demikian buat kita. Tetapi mari kita koreksi diri kita, cek dan recheck hidup kita. Apa saja yang telah saya lakukan hari ini, apa saja yang telah saya buat. Kalau saya mulai menyimpan sesuatu yang buruk, mulai kita sadar dan kita bertobat. Bertobat dan kita serahkan sama Tuhan. Supaya kita dibereskan, ya, supaya kita dipulihkan. Ketika kita dipulihkan, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, sukacita yang besar. Kita mengalami resepsi di dalam kondisi-kondisi resesi hari-hari ini. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita kecut. Tuhan mau supaya apa? Kita tetap semangat menghadapi segala situasi. Kita tetap optimis menghadapi segala situasi. Situasi baik atau tidak baik, tetap kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Karena apa? Anak-anak Tuhan kita bukan anak-anak gampangan. Amin. Kalau kita anak-anak gampangan, begitu ada masalah kita mewek. Ya. Kita mewek. Kenapa? Kita nggak sanggup untuk menghadapi tekanan. Tapi Tuhan mau kita bukan menjadi anak-anak yang gampang, begitu ditekan sedikit langsung nangis, langsung begini, langsung begitu. Nah, Tuhan nggak mau. Tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang mau diajar, yang mau dilatih, yang mau ditindas dan segala macam, supaya apa? Iman kita tetap kuat, pengharapan kita tetap kuat sama Tuhan. Kita hanya berharap sama Tuhan. Kita tidak lari kepada kondisi, kita tidak lari kepada manusia, kita tidak lari pada keadaan, tetapi kita lari sama Tuhan. Datang sama Tuhan, kita menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita, Dia akan membereskan hidup kita, Dia akan memberkati kita, sehingga apa? Kita menikmati pemulihan yang terjadi.
Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau dia berdiri di depan pintu hati kita dan dia mengetuk. Maukah kita membuka hati kita? Maukah kita menyerahkan setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini? Atau kita masih mau pikul terus beban kita, pikul terus masalah kita, membawa kemana-mana masalah kita. Nah, Tuhan gak mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita serahkan sama Tuhan. Firman Allah berkata dalam Matius, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membawa setiap masalah kita ke dalam tangan Tuhan, kita serahkan setiap persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, kita serahkan setiap beban kita ke dalam yang tidak baik. Akhirnya kita mengikuti hal yang tidak baik, bukan membawa kita kepada sukacita, tapi membawa kita kembali terjerumus dalam kondisi-kondisi yang mengenaskan. Itu tidak boleh terjadi. Tetapi mari kembali pada Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya, kembali membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan sehingga kita dipulihkan. Amin. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Pemulihan itu harus terjadi dari hidup kita. Berarti itu harus dimulai dari siapa? Dari diri kita, bukan dimulai dari tetangga, bukan dimulai dari orang lain, tetapi itu harus dari diri kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sadar, ya, kita sadar, dan di situ kita mulai ambil keputusan dan kita mulai bertobat dengan Tuhan, sehingga kita dipulihkan. Amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kalau kita perhatikan baik-baik, ada yang Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakannya. Di situ coba lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tuhan bilang, jangan kita takuti apa yang dunia takuti. Ya, hari-hari ini begitu menakutkan. Coba perhatikan baik-baik. Hari-hari ini begitu menakutkan. Apalagi udah sekian bulan kita ada di rumah. Ya, ibadah di rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, dan semua dari rumah. Nah, ini banyak orang takut. Ya, banyak orang takut ini. Nah, coba perhatikan di situ. Di situ dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Nah, Tuhan bilang jangan takut, tapi jangan gentar. Ya, jangan gentar. Mau bilang dunia ini goncang. Ya, ada pujian mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nah, kalau kita lihat 1000 di sisi kanan, sisi kiri, dan 10.000 di sisi kanan, begitu rebah di sekeliling kita, Tuhan hanya mau kita menonton saja. Karena apa? Karena kita percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita rebah, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, tetapi di tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang menolong kita. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini jangan kita takuti terhadap apa yang ditakuti oleh dunia. Ya, apa yang ditakuti oleh dunia, kita pasti dipelihara Tuhan. Amin. Karena Dia berjanji tidak akan membiarkan kita. Dia berjanji Dia ada bersama dengan kita. Amin. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, berarti apa? Perlukah kita khawatir? Perlukah kita bingung? Perlukah kita bimbang? Perlukah kita ragu? Tidak perlu. Ya, tidak perlu, karena Dia ada bersama dengan kita.
Nah, dia ada bersama dengan kita dan dia menopang hidup kita, dia menuntun kita apa yang harus kita kerjakan. Walaupun dalam bisnis hari-hari ini kita bisnis semakin sekarat. Ya, kemarin saya dengar ada yang lompat dari lantai berapa itu di Roxy Mas, dan mati. Suami duluan, istrinya ikut karena apa? Beban hidup, karena hutang besar. Nah ini karena kondisi yang membuat demikian, akhirnya kita mengambil satu keputusan yang bodoh. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kondisi mau kayak apapun, mau bikin kita susah kayak apapun, tetapi andalkan Tuhan. Ya, kalau kita yang berserah sama Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan melepaskan kita. Dia akan mengawasi setiap langkah hidup kita. Dia akan memberkati hidup kita. Apapun, walaupun orang bilang kita dalam kondisi susah dan sukar, tetapi kita hari-hari ini masih bisa nikmati makan dan minum yang enak. Amin. Amin. Nah itu yang terjadi. Lihat itu, bahwa masih ada kebaikan yang Tuhan kasih buat kita untuk kita nikmati, walaupun dalam kondisi hari-hari ini yang sukar, yang sulit. Tapi percaya sama Tuhan, ya, percaya sama Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu. Ya, jangan bimbang, jangan ragu hari-hari ini. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Ada satu pujian yang mengatakan begini: tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia kuatnya melimpah, El Shaddai. Coba perhatikan, pujian ini begitu memberkati kita. El Shaddai, Allah tidak pernah membiarkan kita, walaupun kita susah, walaupun kita cemas, Tuhan tidak membiarkan kita mengalami hal-hal, karena ada Tuhan yang menopang kita, karena ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut hari-hari ini, tapi Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Ya, kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, dan saya terlalu percaya, apapun masalah kita, apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita bawa dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amen. Tuhan akan menopang kita. Amen. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Kalau hari-hari ini bisnis kita merosot, mari bawa taruh seluruh bisnis kita dalam tangan Tuhan. Sebelum kita memulai bisnis kita berdoa. Kita serahkan, Tuhan berkati bisnis saya. Tuhan berkati setiap produk-produk yang saya jualkan. Tuhan berkati setiap apapun yang saya kerjakan. Tuhan akan buat jadi berhasil. Amin. Tuhan akan buat jadi berhasil. Kalau hari-hari ini kita yang mengalami tekanan, kita yang mengalami kelemahan tubuh, sakit dan segalanya, berseru sama Tuhan, serahkan hidupmu sama Tuhan, dan Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan memberikan kesembuhan dalam hidup kita, asal kita sungguh-sungguh serahkan sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, jangan lagi kita mikir-mikir, jangan lagi
kita mau tanggung beban itu. Karena kalau Tuhan sudah tanggung, 100% kita serahkan sama Tuhan. Ya udah, serahkan sama Tuhan, relakan itu sama Tuhan. Kalau saya memberikan barang ini, iPad ini, Note ini ke langit, nah ini ke orang lain, itu akan menjadi miliknya, bukan menjadi milik saya. Berarti saya tidak punya lagi, ya, karena saya sudah serahkan. Begitu juga masalah yang kita serahkan sama Tuhan, kita tidak perlu memikirkan lagi apapun yang akan terjadi di tangan orang itu. Berarti apa? Kita tidak perlu memikirkan karena kita sudah berikan buat dia. Nah, begitu juga setiap persoalan yang kita serahkan sama Tuhan, kita tidak usah mikir berat, kita tidak usah malam gak bisa tidur karena hanya mikir masalah kita, persoalan kita. Tapi Tuhan mau kita serahkan sama Tuhan. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan memberikan sukacita dan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Oleh sebab itu, ada berkat besar yang menanti kita di depan, ya. Ada berkat besar yang menanti kita di depan. Tidak perlu kita takut kalau hari-hari kita mengalami tekanan yang berat. Hari-hari ini kalau kita menderita dan segala macamnya, tidak perlu kita takut, tapi percaya sama Tuhan. Ya, percaya seluruh hidup kita sama Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita jadi orang-orang yang tidak punya pengharapan, tapi Tuhan mau supaya kita punya sebagai orang-orang, anak-anak yang punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan pada saat pagi hari ini, kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kalau ada hal-hal yang pernah yang kami menderita hari-hari ini, mari Tuhan, Engkau sendiri yang menanggung setiap penderitaan kami. Karena 2000 tahun yang lalu Engkau telah dihina, Engkau dicaci maki, Engkau sampai mati pun di kayu salib, Tuhan. Engkau menanggung segala beban itu. Engkau memberikan teladan kepada kami supaya kami mengikuti jejak-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita semua ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau kita mulai sadar, kita mulai cek dan recheck dalam hidup kita. Adakah sesuatu yang membuat kita menjadi hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan? Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita menyerahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Jangan kita menanggung beban itu. Jangan kita terus memikul beban itu, tetapi kita tanggalkan beban itu. Kita serahkan ke hadapan Tuhan. Ketika kita menyerahkan ke hadapan Tuhan, damai sejahtera Allah akan melingkupi hati kita. Karena apa? Damai sejahtera itu tidak bisa kita beli dimanapun juga. Walaupun kita punya banyak duit, walaupun kita punya banyak harta, kita tidak bisa menukarkan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada ketika kita datang sama Tuhan. Kita membawa setiap masalah dan persoalan kita. Kita membawa setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat. Haleluya. Bapak, terima kasih. Dengar setiap seruan kami Tuhan. Dengar setiap seruan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, oh, haleluya. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap masalah dan persoalan, kecemasan kami Tuhan, yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu, mari Tuhan Engkau angkat setiap beban kami, setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Ketika kami menyerahkan, Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Mari Engkau penuhi hati kami dengan sukacita Allah yang melimpah-limpah, karena Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Kami membawa setiap persoalan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Apa yang Engkau telah memberikan teladan bagi kami, dan kami akan mengikuti setiap langkah hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu itu bukan hal yang mudah dan gampang Tuhan, tetapi hal yang sangat sulit. Oleh sebab itu mari Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami hari-hari ini dalam situasi dan kondisi-kondisi yang sukar ini. Engkau membuat resesi ini menjadi resepsi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, karena sukacita Allah ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan. Engkau telah memulihkan kami semua
yang ada dalam program ini. Engkau telah menyembuhkan kami semua, yang sakit juga Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau telah mengangkat setiap beban kami, dan Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam saudaraku. Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Iya, dan juga terima kasih buat Bapak Ibu yang mengirim persembahan, perpuluhan, persembahan istimewa, kolektif dan semuanya, misi dan semuanya. Terima kasih banyak, dan kami boleh kelola itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Oke, mari Bapak Ibu di rumah siapkan setiap persembahan, ada perpuluhan dan segala macamnya. Mari kita mau angkat di hadapan Tuhan. Oke. Ya, kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, ada setiap persembahan yang kami bawa, perpuluhan dan semuanya yang kami bawa Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati kembali dengan luar biasa, 30, 60 bahkan 100 kali ganda Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bisnis apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, apapun pekerjaan yang kami jalankan hari-hari ini, mari Tuhan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih, biarlah ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, yang berulang tahun ada hari ini? Ya, minggu ini? Ya ada. Oke. Kalau nggak ada, tetap masih Bapak Ibu tetap dukung doa buat kita dalam pengerjaan penyelesaian seluruh urusannya, urusan di Mandala Utara, renovasi masih membutuhkan banyak dana untuk penyelesaiannya. Jadi Bapak Ibu dukung doa, dukung juga dengan dana, kita selesaikan. Amin. Saya percaya nanti begitu masuk Januari, Bapak Ibu datang, semua sudah beres. Haleluya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita bangkit berdiri, semua yang ada di rumah, kita mau masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati setiap umat-Mu dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan hari-hari ini. Bangsa kami masuk dalam resesi Tuhan, dan tapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap kami Tuhan ada resepsi, ada sukacita Allah yang melimpah-limpah, dan kami percaya biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menuntun kami, membawa keluar kami, bangsa kami ini dari resesi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam
tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Amen. Dalam segala hal, apalagi dalam masa-masa resesi ini Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memikul beban kami, Engkau yang memikul setiap masalah dan persoalan kami Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa ini dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih seluruh bangsa Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote Tuhan. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Bapa, Engkau memberikan keamanan yang luar biasa atas bangsa ini. Kekacauan apapun yang terjadi atas bangsa ini, mari Tuhan Engkau sendiri yang meredamnya Tuhan. Engkau sendiri yang membuat tenang dan aman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau adalah panglima perang kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan takut menghadapi segala situasi yang sukar dan sulit apapun, dan kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menuntun kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih dan pimpin dia, berikan kekuatan baru, semangat baru dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati seluruh pejabat-pejabat negara Tuhan, kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu. Semua yang terlibat di dalamnya, mari Tuhan pimpin mereka Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, karena apa? Mereka bekerja siang dan malam untuk memperhatikan kesejahteraan kami semua Tuhan, masyarakat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa ini dengan luar biasa Tuhan. Gebrakan-gebrakan apapun yang terjadi hari-hari ini, mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada atas bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga berkati setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka yang sakit. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru. Yang lemah Engkau bangkitkan iman-Mu di dalam mereka Tuhan. Biarlah mereka berharap sama Engkau, tidak berharap sama siapapun juga, dan tidak berlari kepada manusia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat dan ajaib dan luar biasa di dalam nama Yesus. Kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Haleluya.